Halo, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Mira Francisca dari 12 MIPA 1. Untuk beberapa menit ke depan, saya akan membahas mengenai konferensi meja bundar dari pengertian sampai dampaknya untuk kita Indonesia. Apa itu konferensi meja bundar? Konferensi meja bundar adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang merupakan negara boneka ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung, telah dilaksanakan 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Royan-Royan pada tahun 1949. Lalu, apa tujuan konferensi ini? Konferensi ini bertujuan yang pertama untuk mengakhiri perselisihan Indonesia-Belanda dengan jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan antara Republik Indonesia dengan Belanda, terutama mengenai pembentukan negara serikat. Yang kedua, dengan tercapainya kesepakatan meja bundar, maka kedudukan Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh, walaupun Irian Barat masih belum termasuk di dalamnya. Dan yang terakhir, untuk meredam segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda. Lalu apa latar belakang terjadinya konferensi ini? Konferensi ini dilatar belakangi oleh usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia menggunakan kekerasan yang berakhir dengan kegagalan. Karena Belanda mendapatkan kecaman keras dari dunia internasional. Sehingga berkat bantuan PBB, Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi lewat Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville. Lalu hasil negosiasinya adalah perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, diantaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, Kesepakatan Ekonomi, serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta Republik Indonesia Serikat memberikan status bangsa paling disukai kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda. Akan tetapi, ada perdebatan dalam hal utang dan Papua Barat. Bagaimana perundingan mengenai kedua perdebatan tersebut? Yang pertama mengenai utang. Masing-masing pihak menyampaikan perhitungan mereka dan berpendapat mengenai apakah Indonesia Serikat mesti menanggung utang yang dibuat oleh Belanda setelah mereka